Minggu lalu, orang yang mengaku perwakilan dari Bobotoh nyatakan dukungannya pada pasangan calon presiden nomor urut 01. Mereka menyebutkan hal tersebut atas perintah dari Ketua Viking. Di tengah maraknya perang untuk membuat sepak bola Indonesia bersih dari praktek politik, hal ini justru menyeruak. Seberapa urgensi masalah politik ini masuk dalam ranah sepak bola? Pada pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir. Namun sebelum kita memulai dialog pagi ini, kami sajikan paket berita pengantar berikut ini. Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin bertemu dengan perwakilan supporter Persib Bandung dan komunitas motor di kediaman Maruf di Menteng, Jakarta Pusat. Kedua pihak tersebut menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 01 Jokowi Maruf Amin. Perwakilan supporter Persib Bandung yang menamai diri mereka Bobotoh Jokowi mengunjungi kediaman Maruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan dukungan supporter Persib kepada Jokowi Maruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Mereka menilai pemerintahan saat ini sudah mulai berfokus untuk memperbaiki persepak bolaan Indonesia, salah satunya dengan memberantas mafia sepak bola. Saat ini sepak bola sedang sakit, tapi di sini saya lihat ada itikat pemerintah untuk membereskan sepak bola, mulai dari Pak Imam Nahrawi memanggil kita para supporter ke Jakarta untuk membenahi kenapa supporter selalu rusuh walaupun belum berhasil. Terus kemudian ketika mafia sepak bola sedang marak sekarang, pemerintah sudah mulai bekerja, ada satgas bola yang mulai nangkap-nangkapin mafia bola. Kita pun selaku supporter bola, ternyata pemerintah saat ini mulai bekerja. Tanya supporter Persib Bandung, komunitas motor gede Brotherhood juga menyampaikan dukungannya kepada pasangan Jokowi Maruf Amin. Mereka mendukung Jokowi Maruf karena pasangan ini dinilai merupakan calon pemimpin yang bersih. Terlebih lagi Maruf Amin merupakan salah satu tokoh besar dari Provinsi Jawa Barat. Di dalam pasangan 01 ada tokoh yang sangat kami hargai, kami cintai, adalah Abah Maruf Amin yang juga mewakili kami di Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada beliau dukungan penuh kami untuk menjadikan beliau sebagai Wakil Presiden 2019-2024. Dari Jakarta, di Pondok Bahagia, Novan Dwi Kusuma, Ayus melaporkan. Pada pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama ada Kang Wagun. Selamat pagi Kang Wagun. Pagi. Selaku pengamat politik, kemudian juga ada Kang Iwe di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga ada Kang Tobias Ginanjar selaku Ketua Frontline. Kalau tadi kita sudah lihat tayangan yang sudah kita saksikan, ini ada beberapa orang begitu yang mengaku perwakilan dari Bobotoh. Mungkin saya ingin konfirmasikan terlebih dahulu kepada Kang Tobias, apakah betul bahwa orang-orang ini memang diperintahkan oleh Ketua Viking untuk datang ke kediaman Maruf Amin atau seperti apa? Kalau secara organisasi sendiri, Viking Persib Group sudah menyatakan rilis resmi ya, bisa dibaca di website resmi kami. Intinya Viking tidak memberikan dukungan pada paslon manapun. Artinya secara organisasi kita menyadari bahwa organisasi kami berisi dari latar belakang partai pandangan politik yang berbeda-beda. Dengan keberagaman itu kita merasakan itulah yang mempersatukan kita. Artinya kita tidak mau stereotipkan bahwa ke A atau ke B, jadi kita nyatakan tidak mendukung gitu. Jadi harus netral begitu ya. Oke. Jadi ini kalau yang datang kemarin saya rasa harus ditanyakan sama Oke. Baik, tapi yang pasti kalau dari Persib sendiri sudah menyatakan bahwa dari Viking sudah ada rilis resmi seperti itu. Rilis resmi bahwa netral begitu ya. Nah, saya ingin tanyakan kepada Kang Iwe ini, Kang, kalau kita lihat akhirnya sepak bola ini banyak yang mengatakan seperti menjadi kendaraan politik yang seksi begitu. Nah, dari segi amatan Anda sendiri seperti apa, Kang Iwe? Ya, saya kira kalau sebagai satu katakanlah objek ya, objek untuk bisa memberikan dukungan kepada
kandidat dalam sebuah kontestasi itu bisa saja ya, tetapi kembali kepada organisasi itu sendiri ya, di mana tadi sudah disampaikan bahwa yang terbaik ya saya kira tidak dalam posisi berpihak gitu ya, bahwa dia atau sebuah komunitas dengan orang-orangnya itu punya hak pilih gitu ya, tidak harus serta-merta untuk dan atas nama organisasi ya, terlebih komunitas supporter sepak bola itu kan keberagamannya tinggi gitu. Betul. Jadi seharusnya seperti sepak bola sendiri kita tahu sportif, fair play gitu ya. Jadi harus netral lah begitu ya. Begitupun jika dikaitkan dengan politik. Nah kalau Kang Wagun sendiri nih menilainya seperti apa? Hingga akhirnya banyak yang mengaitkan ini tampaknya olahraga khususnya sepak bola ini seperti menjadi incaran juga untuk dinamika politik saat ini. Oke, terima kasih. Kalau jadi incaran ya tentu akan jadi incaran ya. Setiap peluang dan potensi dan kesempatan itu pasti akan digunakan oleh setiap calon. Tapi saya akan menyoroti soal tadi secara resmi rilis mengatakan tidak pro A atau B, tapi kenyataannya ada yang seperti itu. Saya melihatnya justru bukan hanya di tingkat ormas atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang menggunakan dua kaki, tapi ada juga yang menggunakan dua kaki seperti halnya di Viking, quote and quote, saya tidak menuduh. Tapi karena secara rilis resmi dia mengatakan tidak, tapi pada kenyataan ada yang seperti itu. Persoalannya kan menjadi begini, ketika Viking mengatakan netral, bisa menjamin nggak Bobotoh netral? Kan tidak. Ketika Viking mengatakan saya berpihak kepada si A, bisa menjamin tidak Bobotoh ikut apa yang disuarakan oleh para pengurus Viking? Kan tidak. Kenapa ini terjadi? Karena memang otoritas pemilih itu ada pada tiap individu, bukan pada setiap organisasi. 10 organisasi mengatakan mendukung si A, kalau anggotanya tidak mau bagaimana? Jadi ini yang saya sebut politik dua kaki begitu. Secara formal mengatakan tidak, secara informal itu urusan masing-masing kan begitu. Kenapa menarik? Karena memang tadi dikatakan agak jeblok salah satu kandidat di Jawa Barat dan kemudian mencoba mendekati, dan itu tidak salah, dukung-mendukung itu tidak salah. Pilihan orang kok mau mendukung siapapun begitu. Kan kita berkepentingan agar jurdil saja, agar damai saja, tidak terjadi apa-apa. Soal dukung-mendukung tidak jadi masalah. Hanya persoalannya di prolog tadi dikatakan ini perintah dari orang nomor satu di organisasi tersebut. Tapi gitu kan ya? Sudah dibantah. Jadi ternyata tidak. Kalau seksi memang seksi, karena memang Bobotoh jumlahnya banyak. Tapi kan tidak bisa, organisasi Viking tidak bisa mengendalikan setiap kepala anggota Bobotoh, tidak bisa. Jadi walaupun sikap dari Vikingnya sendiri netral, belum tentu anggotanya. Belum tentu. Karena otoritas memilih itu ada pada tiap individu, bukan pada organisasi. Karena organisasi tidak memilih, yang memilih itu orang begitu. Individu begitu ya. Nah mungkin Kang Tobias ingin menanggapi, kalau kita lihat kan memang dengan kejadian tersebut banyak yang menimbulkan pro dan kontra. Kalau dari Kang Tobias dan teman-teman frontline seperti apa? Ya sebenarnya kan kalau secara individu setiap manusia berhak untuk berpolitik ya, diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Artinya dijamin oleh undang-undang. Selama itu atas nama individu ya silakan saja mau ke A, mau ke B, mau ke C, mau ke D gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah membawa organisasi atau kelompok. Artinya kan kelompok diisi dari berbagai macam latar belakang pandangan politik. Baik. Kita tahan dulu ya Kang Tobias, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Anjus Jabar, kami akan segera kembali usai jeda berikut.